jadilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, manusia merasa diri mereka adalah paling benar, paling baik, dan tidak boleh ada yang memberikan masukan. Maka ketika orang lain tidak sepaham dengannya, maka timbullah pertentangan, kebencian, kemarahan untuk membenarkan diri. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sejatinya saudara-saudara, kebencian merupakan dosa di dalam hati, karena merupakan racun atau akar pahit bagi jiwa. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar tidak tumbuh akar yang pahit. Tidak sedikit sebuah kebencian dapat bermuara pada kekerasan. Kebencian telah mengaburkan lensa hati manusia, sehingga kebaikan yang ada dalam diri sesamanya yang lain itu tidak lagi terlihat. Semuanya nampak buruk. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara terkasih, kata kunci di sini adalah kasih. Menjadi hal penting untuk mengoreksi dan mengikis kebencian yang masih disimpan di hati saudara saat ini. Kebencian harus direspon dengan mengasihi mereka yang telah menyakitimu. Saudara teruslah melakukannya meskipun masih juga dibenci, difitnah, dan diperlakukan tidak baik dan tidak adil. Kasihi orang lain meski saudara direspon dengan kebencian secara terbuka maupun secara diam-diam. Ingat, kita mengasihi sesama bukan agar orang lain membalas balik mengasihi kita. Namun tindakan kita mengasihi itu karena didorong dari ketulusan hati untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, apalah arti sebuah kasih kalau dilakukan hanya untuk orang-orang yang mengasihi kita? Orang yang tidak mengasihi Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Teruslah mengasihi sesama sekalipun kita masih dibenci dan dikorbankan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab kita terlebih dahulu telah dikasihi Allah. Jauhkanlah kebencian dan hiduplah dalam kebenaran dan kasih. Amin.